Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyyal ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum minal muslimun. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'min wa basyirni wal ghani lam anta wa usrina sanatan fallahu bizawrhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur atas segala karunia, atas segala anugerah dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sebagai hamba-hamba yang lemah, sebagai hamba-hamba yang kecil, dan sebagai hamba-hamba yang tak berdaya di hadapan Allah Rabbul Izzati. Dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersalawat kepada ya Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan insyaallah semoga tercurah kepada keluarga besar beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in wa tabi'innya, dan kita sebagai umatnya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara dari Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan senantiasa diselamatkan baik di kehidupan dunia yang fana ini, yang sementara ini, yang sesaat dan sebentar ini, dan kelak menuju kampung akhirat yang abadan, pasti itu abad. Sahabat-sahabat, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan malam ini, yaitu tepatnya malam ke-17 malam Ramadan, yaitu nuzul Quran, sahabat-sahabat semua, yaitu malam yang paling mulia. Bersyukurlah kita sebagai umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bisa menjalankan bulan suci puasa Ramadan ini, karena kita tidak tahu apakah mungkin kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tahun depan. Untuk itulah, karena intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah iman. Mudah-mudahan dengan iman, dengan ketakwaan, kita dan keluarga kita akan senantiasa diselamatkan di dunia dan di akhirat
diberikan perlindungan, naungan, dan diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Untuk itu sahabat-sahabat semua, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, terkadang banyak sekali insan manusia tidak bersyukur tentang segala apa yang telah diberikan dan nikmat-nikmat dari Allah Rabbul Izzat. Banyak insan berpikir bahwa rezeki itu melulu dinilai dengan mata uang. Padahal sebenarnya sahabat-sahabat semua, rezeki yang terkecil yaitu kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih mampu untuk bermuhajirah, bertatap muka. Itu merupakan karunia yang tiada ternilai harganya. Dan semuanya itu kita harus banyak bersyukur tentang segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Untuk hamba-hambaku, kata Allah, banyak-banyaklah bersyukur tentang segala apa yang telah aku berikan. Namun ingat, kata Allah, jikalau hamba-hambaku kufur, tak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, ingat, kata Allah, ingatlah siksa dan azabku sangat perih. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, rasa syukur itu kita implementasikan, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Karena banyak sekali insan manusia berpikir, melihat, bahkan memandang seolah-olah kehidupan dunia ini bagaikan tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang akan hijau selama-lamanya. Padahal sebenarnya sahabat-sahabat semua, tumbuh-tumbuhan yang hijau tersebut akan mudah rontok, akan mudah berguguran, akan mudah berserakan di muka bumi. Terkadang pula sahabat-sahabat semua, banyak insan manusia berpikir, melihat, bahkan memandang seolah-olah kehidupan dunia fana ini bagaikan emas intan permata yang sangat berkilau-kilauan. Padahal sebenarnya emas intan permata tersebut akan mudah meleleh, akan mudah habis, dan akan mencair seketika tatkala diterpa sang matahari. Jadi intinya adalah sahabat-sahabat semua, bahwa kehidupan ini tiada yang kekal, bahwa kehidupan ini tiada yang abadi. Dunia tempat kita menanam, dan kampung akhirat tempat kita memetiknya. Nah ini saudara-saudari kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, inilah kita seharusnya lah, jangan sampai kita kufur nikmat, tidak mensyukuri tentang segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir
bahwa rezeki itu tersebut adalah harta, dan harta. Padahal kita bisa bermuhajahah, bisa bertatap muka, itu merupakan karunia yang tiada ternilai harganya. Nah ini, saudara-saudari, kita jadikan puasa di bulan suci Ramadan ini menjadi acuan bagi kita. Untuk apa? Untuk berfastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kesempatan kita, saudara-saudara, karena kita tidak bisa memastikan apakah kita bisa melihat matahari terbit esok pagi, apakah kita tidak bisa memastikan matahari akan terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Tidak ada yang pasti. Karena yang pasti itu adalah kematian, sahabat-sahabat semua. Yang pasti itu kematian. Jadi untuk itu, mumpung kita masih diberikan kesehatan, jangan kita sia-siakan, jangan kita berlaho-laho, berleha-leha. Kita pergunakan puasa Ramadan suatu momentum, dan kita wujudkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bagaimanapun saudara-saudari semua, bagaimanapun kalau tidak mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita pastikan kehidupan kita tidak akan barokah. Jadi untuk itu, kesempatan kita masih diberikan kesehatan, janganlah kita sia-siakan. Mari kita song-song kehidupan masa depan untuk sesuatu yang berguna, yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, maupun orang lain. Apalah lagi, saudara-saudari semua, kita sebagai anak, sahabat-sahabat, terkadang melupakan jasa orang tua. Mentang-mentang kita saat ini telah kaya, telah berharta, saya mencari sendiri dengan keringat sendiri. Benar, sahabat-sahabat semua. Tapi rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selaku anak, apakah harus durhaka terhadap kedua orang tua kita? Bukankah orang tua kita, ayah kita, pergi dari rumah mencari rezeki, mencari nafkah, dia tidak pernah pedulikan walaupun capek, walaupun lelah, walaupun letih. Yang terpenting bagi ayah kita, bagaimana cara anaknya bisa seperti orang lain. Yang penting bagi ayah kita, bagaimana anaknya bisa mengenyang pendidikan. Apakah harus durhaka terhadap ayah kita? Dan bagaimana dengan ibu kita? Ibu kita, dia telah susah. Bagaimana tatkala mengandung diri kita 9 bulan 10 hari, tidak akan pedulikan keselamatannya, yang diperdulikan bagaimana anaknya bisa menatap dunia ini. Yang diperdulikan untuk ayah ibu kita, bagaimana anaknya bisa menatap dunia ini. Mestikah kita durhaka?
padahal surga di bawah telapak kaki ibu. Apalah lagi bila orang tua kita telah meninggal dunia. Kita selaku anaknya, tugas kita mendoakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami. Terimalah segala amal ibadahnya. Terangilah selalu dengan cahaya-cahaya surgamu ya Allah dalam kuburnya. Dan lancarkanlah lisan beliau, lisan mereka, lisan orang tua kami, untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan malaikat-malaikatmu. Jadikan haruman-haruman minyak kasturi dalam kuburnya. Dan jadikanlah kedua orang tua kami ya Rabb sebagai orang-orang yang beruntung, yang akan menempati surgamu. Nah, ini suatu kewajiban kita sebagai anak. Kita bisa seperti ini karena orang tua kita. Setelah orang tua kita meninggal dunia, kita selaku anak putuskan? Tidak putus. Selayak dan semestinya dan sewajibnya kita mendoakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kita ingat jasa kedua orang tua kita, bagaimana menderitanya, bagaimana susahnya di sekala hidup, bagaimana pembicaraan mulut kita yang menyakiti hati beliau, didera sampai meneteskan air mata bersama semua. Inilah selaku kewajiban anak untuk mendoakan kedua orang tuanya. Karena insya Allah kita pun kalau punya anak, kita wafat, kita meninggal dunia, meninggalkan alam ini, anak-anak kita lah yang soleh dan soleh yang akan mendoakan kita, karena karma pasti berlaku. Bila kita sering mendoakan orang tua kita, insya Allah di kemudian hari anak kita pun akan mendoakan kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana kedua orang tua kami menyayangi kami di saat kami masih kecil. Jadi untuk itu, sahabat-sahabat, para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di malam 17 Ramadan ini, marilah kita sama-sama bermuhasabah, merenung, berpikir, introspeksi kesalahan-kesalahan kita pada masa-masa lalu. Dan semua itu akan kita jadikan iktibar, pembelajaran-pembelajaran sebagai guru yang paling berharga untuk dijadikan pedoman. Dan mudah-mudahan sahabat, mudah-mudahan seandainya saja telah sampai waktu kita sama-sama meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, agar tatkala di hari hayat kita, tatkala mata menutup mata, kita tersenyum di hari akhir nanti dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin rahimakumullah,
Sekali lagi, mari sama-sama bulan suci Ramadan ini kita jadikan acuan, kita jadikan momentum untuk sama-sama kita berfastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita akan senantiasa dalam naungan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Apabila ada salah kata, ucap dan sapa, kepada saudara-saudari semua, saya mohon ampun, saya mohon maaf, karena saya hanyalah insan manusia biasa yang tak luput dari kehilapan, kesilapan, kesalahan, dan kealpaan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.